Sekarang, bayangkan jika rumah yang kamu tinggali dulunya merupakan tempat untuk praktek ilmu hitam. Setiap orang yang tinggal akan dirasuki dan diakhiri hidupnya. Tanpa disadari, kamulah target selanjutnya. Inilah masalah yang harus dihadapi keluarga Caroline dan Roger. Apa yang akan mereka lakukan? Berikut penjelasan film The Conjuring tahun 2013. Film dibuka dengan Ed dan Lorraine sedang melakukan sebuah presentasi tentang kasus yang pernah mereka selesaikan pada tahun 1968. 3 orang menceritakan kejadian aneh yang mereka alami. Boneka milik mereka diyakini dirasuki oleh sosok anak kecil bernama Annabelle yang pernah mencoret seisi kamar dan menulis kata "Miss Me". Mereka sempat mencoba membuang boneka itu, tapi boneka itu seakan selalu kembali. Ed dan Lorraine, sepasang kekasih sekaligus penyelidik hal supranatural, menjelaskan bahwa boneka itu sebenarnya tidak pernah dirasuki. Itu hanyalah tipu daya iblis untuk menyasar target sebenarnya, yaitu manusia. Film ini kemudian akan berfokus pada salah satu dari banyak kasus yang pernah mereka tangani, yang menurut film ini diangkat dari kisah nyata. Kisahnya dibuka dengan keluarga Roger dan Caroline Perron yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di Harrisville, Rhode Island, bersama kelima putri mereka, Andrea, Nancy, Kristen, Cindy, dan April. Mereka terlihat sangat bahagia di hari pertama. Saat bermain, anak-anak tanpa sengaja menemukan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah yang selama ini tertutup. Di malam hari, Caroline memperhatikan jam di rumah itu berhenti tepat pukul 3:07. Tetapi ia tidak begitu mempedulikannya. Keesokan malamnya, mereka mulai mengalami hal-hal aneh. Kaki Kristen ditarik oleh sesuatu saat sedang tidur, dan Cindy terus berjalan dan membenturkan kepalanya ke sebuah lemari dalam tidurnya. Di pagi hari, keanehan tidak berhenti. Caroline terus menemukan lebam baru di tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Sementara, April terlihat asik berbicara dengan sesuatu sambil memegang sebuah kotak musik tua. Keduanya lalu bermain petak umpet saat anggota keluarga lain sedang tidak di rumah. Sang ibu mencari sampai ke sebuah kamar, tepat ke arah lemari tempat Cindy biasa membenturkan kepalanya. Caroline sangat terkejut dan menyadari April ternyata tidak pernah masuk ke kamar itu sama sekali. Di malam hari, kaki Kristen kembali ditarik oleh sesuatu, hingga ia menyadari ada sosok di balik pintu kamar mereka dan membangunkan Nancy. Nancy sempat meyakinkannya bahwa itu cuma halusinasi, sampai akhirnya pintu itu dibanting keras oleh sesuatu. Orang tua mereka datang, dan Kristen menceritakan semuanya, termasuk firasatnya bahwa entitas itu menginginkan seluruh anggota keluarganya mati. Keesokan malamnya, Caroline mendengar suara dari arah gudang. Begitu ia memasukinya, pintu tertutup dan mengenai wajahnya hingga ia terjatuh. Di dalam gudang, Caroline terus diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Sampai akhirnya, di kamar, keanehan berlanjut. Cindy kembali membenturkan kepalanya ke lemari, hingga Andrea menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat memeriksa lemari itu, sesosok wanita muncul tiba-tiba dari atasnya dan menyerang Andrea. Kejadian ini begitu nyata dan mengguncang seluruh keluarga. Keesokan paginya, Caroline menghadiri presentasi yang dibawakan Ed dan Lorraine dan memohon mereka untuk memeriksa rumahnya. Sesampainya di sana, Lorraine yang merupakan seorang cenayang langsung merasakan keanehan dari rumah itu. Bahkan, sempat melihat sosok yang selama ini diajak bicara oleh April. Mereka lalu mendatangi sebatang pohon besar di halaman rumah, dan Lorraine sangat terkejut melihat sesuatu di sana. Setelah mendapat jawaban yang mereka cari, Ed dan Lorraine menjelaskan kepada Roger dan Caroline bahwa entitas ini akan terus mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan pengusiran setan. Di rumah, Ed dan Lorraine melanjutkan penyelidikan sejarah rumah tersebut. Mereka menemukan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Bathsheba yang dituduh sebagai penyihir setelah mengorbankan bayinya sendiri kepada iblis. Bathsheba lalu mengakhiri hidupnya sendiri sambil mengutuk siapapun yang akan tinggal di tanah tersebut. Dan sejak saat itu, setiap penghuni rumah itu selalu berakhir dengan kematian atau bunuh diri. Keesokan harinya, Ed dan Lorraine kembali ke rumah itu bersama beberapa orang lain untuk membuktikan keanehan yang terjadi. Lorraine sempat berbincang dengan Caroline tentang momen-momen indah yang pernah keluarga mereka alami bersama.
Di malam hari, mereka mulai melakukan pembersihan rumah. Tiba-tiba, salah satu pintu menuju ruang bawah tanah terbuka sendiri, lalu tertutup lagi tanpa sebab. Esok paginya, mereka menjalani hari dengan ceria, sampai akhirnya arwah penyihir itu muncul tiba-tiba dan mengejutkan Caroline. Malam harinya, gangguan kembali terjadi. Salah satu dari mereka melihat sosok arwah dan Cindy kembali berjalan dalam tidur menuju lemari seperti malam-malam sebelumnya. Mereka mengikutinya dan menemukan sebuah jalan tersembunyi di balik lemari itu. Lorraine memutuskan untuk memeriksanya sendiri sebelum akhirnya terjatuh ke sebuah ruang bawah tanah. Di bawah sana, ia bertemu dengan sosok wanita yang ternyata juga korban dari kejadian serupa sebelumnya. Sampai akhirnya, sang penyihir kembali muncul dan menyerangnya. Di titik ini, Lorraine akhirnya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan apa yang ia temukan akan mengubah segalanya bagi keluarga Perron. Lorraine kini memahami bahwa entitas itu selalu merasuki sang ibu untuk membuatnya mengakhiri anaknya sendiri. Dan kini, targetnya adalah Caroline. Itulah sebabnya lebam-lebam baru terus muncul di tubuhnya, karena entitas itu terus memakan dirinya secara perlahan. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba setelah kejadian itu, mereka sekeluarga memutuskan untuk menginap di hotel. Di pagi hari, Lorraine mendapat penglihatan tentang anaknya sendiri, Judy, yang sedang berada dalam bahaya. Sebuah peringatan langsung dari entitas tersebut. Malam harinya benar saja, Judy mulai diteror oleh sosok yang tak terlihat di rumah mereka sendiri, sampai akhirnya terjebak di sebuah ruangan. Ia sangat terkejut mendapati sang penyihir sedang memegang boneka Annabelle di ruangan itu. Untungnya, Ed dan Lorraine tiba tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Judy. Roger yang baru pulang sangat terkejut mengetahui istrinya, Caroline, telah pergi membawa dua putrinya, Kristen dan April, kembali ke rumah lama mereka. Menyadari sesuatu yang buruk akan segera terjadi, semua orang bergegas menuju rumah tersebut. Di sana, mereka mendapati Caroline yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh sang penyihir. Bahkan Caroline tidak diizinkan pergi dari tempat itu. Karena keadaan darurat, Ed terpaksa melakukan pengusiran setan tanpa menunggu izin resmi dari gereja, dibantu Lorraine dan tim lainnya yang berusaha menahan Caroline yang terus meronta. Semakin ritual dijalankan, Caroline justru terlihat semakin liar dan sulit dikendalikan. Di tengah kepanikan, semuanya tiba-tiba hening, sampai akhirnya Caroline melayang dan mulai menyerang. Pengusiran itu belum sepenuhnya berhasil, dan kini Caroline bergerak menuju April dengan niat mengakhirinya. Di momen paling kritis itu, Lorraine mencoba caranya sendiri. Ia terus melawan pengaruh entitas itu dengan mengingatkan Caroline pada keluarganya dan momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Perlahan, Caroline tersadar sepenuhnya, dan pada akhirnya mereka semua selamat. Film pun berakhir di titik itu. Yang membuat kami sangat menikmati The Conjuring adalah caranya membangun ketegangan lewat detail-detail kecil yang terasa sepele di awal. Permainan tepuk tangan, jam yang berhenti di waktu yang sama, atau lemari pakaian yang tampak biasa saja, sampai sesuatu muncul dari atasnya. Ini gaya khas James Wan yang mengandalkan atmosfer dan timing, bukan sekedar kejutan visual semata. Ditambah status based on a true story dan foto asli keluarga Perron serta pasangan Warren yang ditampilkan di kredit. Film ini berhasil membangun rasa tidak nyaman yang bertahan lama setelah selesai ditonton. Bukan karena kita takut pada sosok penyihirnya, tapi karena kita jadi ikut mempertanyakan seberapa banyak dari cerita ini yang benar-benar nyata. Klimaks film ini juga terasa berbeda dari film Exorcism adalah kenapa ritual pengusiran setan yang dilakukan Ed justru sempat gagal, bahkan membuat Caroline semakin liar. Jawabannya ternyata bukan soal kurangnya kekuatan doa, tapi karena Bathsheba sudah terlalu dalam mengambil alih identitas Caroline sebagai seorang ibu yang akhirnya berhasil menghentikannya, bukan ritual keagamaan semata, melainkan Lorraine yang mengingatkan Caroline pada ikatan keluarganya sendiri.
Kami suka sekali detail ini karena menegaskan bahwa film ini sebenarnya bukan cuma soal iblis melawan doa, tapi soal kekuatan ikatan keluarga sebagai penyelamat. Satu detail kecil yang juga penting untuk dipahami adalah kenapa Bathsheba terus menyasar Caroline dan bukan anak-anaknya secara langsung. Karena semasa hidupnya dulu, Bathsheba adalah seorang ibu yang mengorbankan bayinya sendiri kepada iblis, dan kutukannya adalah membuat setiap ibu yang tinggal di tanah itu mengulangi tragedi yang sama. Demikian pembahasan film The Conjuring. Jika kalian punya request film, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung kami. Sampai bertemu di film berikutnya.